Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah salah satu wujud nyata bidadari yang ada di bumi. Ia berasal dari Thaif, kabilah Bani Sa'ad yang bertempat di desa. Dulu, orang-orang Arab mempunyai tradisi untuk menyusukan anaknya kepada para perempuan kampung. Selain perempuan kampung dapat menjamin gizi yang bagus, nilai sastra dan bahasa orang perkampungan Arab juga tinggi. Suatu hari, saat Rasulullah berusia 3 hari, Halimah As-Sa'diyah bersama sekitar 70 orang wanita dari perkampungan pergi ke Mekah untuk menawarkan susuan demi mencari penghidupan. Karena pada saat itu, di Thaif sedang dalam masa paceklik. Mereka mengendarai keledai yang kurus, juga membawa unta-unta yang tak memiliki air susu setetes pun. Ketika mereka sampai di Hudaybiyah di sore hari, mereka pun mendirikan tenda. Saat itu, anak Halimah yang masih bayi menangis tiada henti karena kelaparan. Keesokan harinya, mereka bersama-sama memasuki Mekah untuk mencari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk disusukan. Kemudian, mereka akan mengambil upah darinya. Semua teman-teman Halimah telah mendapatkan bayi untuk mereka susukan, sementara Halimah tak kunjung mendapatkannya. Setiap ia bertanya kepada penduduk di sana tentang siapa yang memiliki bayi, semua akan menjawab, Aminah. Sementara ia tahu bahwa Aminah tidak lagi bersuami. Padahal, upah dari ayah sang bayilah yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua teman-teman Halimah tak ada yang mau untuk mengambil bayi Nabi Muhammad SAW. Halimah juga enggan untuk menemui Aminah. Kemudian, Halimah kembali bersama teman-temannya ke tenda. Sampai di tenda, Halimah mengadu dan mengeluh kepada suaminya. Bagaimana ini wahai suamiku, semua orang telah mendapatkan bayi untuk disusukan, sementara kita belum, dan yang tersisa hanyalah anak Aminah yang tidak memiliki suami dan juga tidak punya harta. Apakah kita harus pulang dengan tangan kosong? Suaminya menjawab, bawa saja anak itu wahai istriku, karena kita tidak tahu, bisa jadi ia adalah anak yang membawa berkah. Akhirnya Halimah menemui Aminah untuk menjemput bayinya. Sampainya di rumah Aminah, Halimah memasuki kamar dengan perasaan yang tidak seperti biasanya. Jantungnya berdebar-debar. Setelah ia melihat wajah bayi itu, ia berucap, aduhai, tak pernah sebelumnya aku lihat ada anak seindah ini. Halimah pun mendekap bayi itu sambil menangis haru bahagia. Halimah bersama suaminya kemudian membawa bayi Rasulullah pulang ke Thaif setelah sebelumnya membuat perjanjian dengan Aminah lamanya masa menyusui. Halimah kembali ke Thaif menunggangi keledainya. Keberkahan Nabi Muhammad langsung ia rasakan. Keledai yang biasanya berjalan sangat lamban, tiba-tiba menjadi sangat cepat, sehingga membuat Halimah sampai di negeri Thaif mendahului teman-temannya. Sampai di Thaif, keberkahan dari Rasulullah pun terbukti. Saat malam hari, mereka ditempa kelaparan. Suami Halimah pun memerah susu unta. Unta yang sebelumnya memiliki air susu yang sangat sedikit, tiba-tiba menjadi banyak setelah Nabi Muhammad hadir di rumah itu. Mereka pun tidur dalam keadaan perut kenyang pada malam itu. Nabi Muhammad telah banyak memberikan keberkahan dalam kehidupan Halimah. Kambing-kambingnya yang digembalakan bersama kambing-kambing orang lain selalu pulang dengan keadaan perut kenyang dan memiliki air susu yang banyak. Hal ini berbeda dengan kambing-kambing orang lain yang kembali dengan keadaan sebagaimana ketika pergi. Begitulah kehidupan Halimah selama 2 tahun yang senantiasa diberkahi. Selain banyak membawa keberkahan,
Rasulullah juga merupakan sosok yang berakhlak indah, bahkan semenjak bayi. Ketika menyusu kepada Halimah, ia selalu menyusu di sebelah kanan dan menyisakan yang sebelah kiri untuk saudara sepersusuannya, anak Halimah. Hari-hari berlalu. Halimah menyusui, merawat dan mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, bahkan menyayangi Nabi melebihi anaknya sendiri. Hingga tibalah waktu bagi Halimah untuk mengembalikan Nabi ke pangkuan ibunya. Halimah pun menuju Mekah untuk membawa Nabi ke pangkuan ibunya, Siti Aminah. Saat itu, Halimah masih sangat ingin untuk merawatnya. Halimah lalu memohon kepada Aminah untuk memberi tambahan waktu. Aminah lalu menyetujuinya. Halimah kembali ke Taif membawa anak susuannya. Begitulah Nabi Muhammad tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad sampai berusia 4 tahun, sehingga terjadilah proses pembelahan dada yang membuat Halimah takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anaknya itu. Halimah pun mengembalikan Nabi kepada ibunya. Hari berlalu hingga Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Rasul. Halimah beserta suaminya masuk Islam. Suatu hari, ketika Halimah bersama rombongannya menuju Mekah untuk berhijrah, Nabi Muhammad menyambutnya dengan begitu lembut, penuh kasih sayang dan penghormatan. Betapa tidak, dialah ibu yang membesarkannya dengan rasa cinta yang besar. Nabi Muhammad memanggil ibunya. Ibuku, ibuku. Padahal saat itu Halimah sudah berusia tua, namun Nabi masih mengenal ibu susuannya itu. Nabi Muhammad kemudian membentangkan sorbannya sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada ibunya, seraya berkata, "Semoga Allah membalas segala kebaikanmu, ibu." Begitulah Halimah, sosok yang begitu berarti dalam kehidupan Nabi Muhammad, seorang yang tulus dan ikhlas. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dipetik dari sosok Halimah dalam kisah ini. Pertama, benahi niat. Lakukan semuanya karena Allah, karena mencari ridho dan berkah. Sebagaimana Halimah yang menyusui Nabi Muhammad bukan karena mengharap harta, tapi karena mengharap keberkahan. Kedua, keberkahan lebih penting dari apapun. Dalam hal apapun, baik itu harta ataupun ilmu, yang terpenting adalah berkahnya. Ketiga, adab. Dari Halimah kita juga belajar bagaimana beradab kepada suami dengan baik. Halimah dengan patuhnya menuruti perkataan suaminya meski pada awalnya ia enggan untuk menyusui Nabi Muhammad karena yatim. Namun karena kepatuhan dan adabnya kepada suami, serta niat yang sudah dibenahi itulah kemudian membawa Halimah kepada kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita bisa meneladani sosok Halimah, wujud nyata bidadari yang ada di bumi tapi yang tidak hanya memiliki paras yang indah, tapi juga berakhlak mulia.